Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas satu istilah yang sedang viral saat ini, terutama terkait dengan COVID-19. Apa itu? Happy hypoxia. Ya, mungkin Anda sudah sekarang saat ini sering mendengar kata-kata happy hypoxia. Apa bahayanya happy hypoxia? Apa itu happy hypoxia dan sebagainya. Namun kita coba uraikan dulu apa itu happy hypoxia. Baik. Happy hypoxia atau happy hypoxemia ialah keadaan di mana tubuh Anda sedang kekurangan suatu oksigen. Jadi kadar saturasi oksigen dalam darah itu rendah, namun tidak ada sinyal yang dikirimkan ke otak bahwa tubuh Anda sedang kurang oksigen. Gitu. Sebenarnya istilah ini dasar dari arti kata hipoksemia, yaitu di mana tadi kondisi darah saturasi oksigen dalam darah kurang, namun otak menerima sinyal kurang dan memberikan respon. Contoh susah bernapas langsung cari udah segar dan sebagainya macamnya. Intinya ada respon yang kita sadari bahwa kita kurang oksigen dan kita butuh oksigen. Nah, happy hypoxemia atau hypoxia, kondisi itu tidak terjadi, sehingga seorang yang mengalami happy hypoxemia pada kasus ini ialah pasien COVID-19 atau yang sudah sembuh dari COVID-19 ternyata masih dihantui oleh happy hypoxemia itu. Nah, oleh karena itu penting bagi Anda atau bagi siapapun itu yang maupun punya riwayat dengan COVID-19 ataupun tidak, terutama dengan pernafasan, untuk mengetahui kadar saturasi oksigen dalam darah Anda. Ya, tentu ini tidak bisa Anda coba seperti Anda di jantung gini ya, Anda bisa di jantungnya Anda bisa mengukur beat per menitnya berapa, itu bisa dilakukan dengan manual. Tapi untuk saturasi oksigen Anda butuh alat bantu tambahan. Kalau Anda lihat di rumah sakit yang tempel di dada ujung jari itu bisa mengukur denyut jantung dan juga kadar oksigen. Nah, sebenarnya ada alat yang dijual bebas dan mungkin Anda sudah tahu kalau Anda suka melihat ke orang-orang yang dirawat di rumah sakit dan memakai alat bantu, yaitu menggunakan namanya ialah oximeter. Ini salah satu contohnya oximeter ya. Jadi oximeter ini yang dipasangkan di ujung jari ya. Mungkin kalau Anda melihat di rumah sakit ada orang yang dirawat di infus, ada yang kadang-kadang dipasangkan dengan oximeter, ujung jari dijepit, bisa lampu merahnya dijepit ya, ada kameranya. Nah, dia akan membaca saturasi oksigen. Nah, kayak gini. Yuk kita lihat lebih detail terkait dengan oximeter ini ya. Ya, jadi ini namanya oximeter atau lebih tepatnya pulse oximeter. Kenapa pulse oximeter? Karena selain mengukur saturasi oksigen dalam darah, alat ini juga mengukur detak jantung per menitnya. Ya, mari kita buka dulu, tanyakan dulu. Jadi simple ya, ini di sini ada kameranya, yaitu image sensor. Sini ada kameranya dan ada lampunya juga ya, lampu dan kameranya gitu ya. Nah, di sini saya satu tombol tuh, nyalakan dulu. Nah, oximeter langsung nyala situ ya, taruh jepit jari dari sini ya, lalu kita baca ya, kelihatan ya. Nah, ada SpO2, persen SpO2 dan ada BPM PR kiri kanannya. Oke. Jadi itu entah saturasi oksigen, sebelah kanan ialah pulse rate, PR itu pulse rate, BPM beat per minute. Nah, ada kelihatan ya. Jadi sekarang saturasi oksigen dalam darah saya ialah 98%, sedangkan denyut jantung per menitnya ialah 68 denyut jantung per menit. Nah, di tengah-tengah ada PI persen, itu ya perfusion index. Jadi dia akan mengukur seberapa kuat, intinya gampang, seberapa kuat alat ini untuk membaca denyut jantung ya, denyut di pembuluh darah. Nah, angkanya itu berkisar dari 0,02% sampai 20%. Kalau tidak salah, semakin tinggi semakin baik, berarti semakin reliable alat ini untuk mengukur oksigen dalam darah dan juga denyut jantung ya. Nah, jadi sekarang saya kadar saturasi oksigen dalam darah saya 96%. Artinya ini normal ya. Yang baik, kadar saturasi oksigen dalam darah yang baik ialah di atas 94%. Nah, bila turun di bawah 90%, maka harus segera dibantu dengan oksigen ya.
jadi dengan oksigen tambahan, tabung oksigen gitu ya. Karena itu sangat ini fatal sekali dalam waktu lama kalau saturasi oksigennya di bawah 90% ya. Misalkan 88, 80 itu harus segera pakai oksigen. Dan ini hitungannya sudah benar-benar waktu. Jadi kalau turun terus bisa fatal ya, bisa berakhir kerusakan. Nah, ya, sedangkan beat per minute ini juga dengan denyut jantung bisa jadi satu penanda juga apakah Anda sehat atau tidak ya. Saat Anda sedang mengukur oximeter ini, usahakan Anda dalam keadaan istirahat, bisa sedang duduk, bisa sedang rebahan ya, intinya istirahat, tidak beraktivitas. Nah, kadar jumlah denyut jantung untuk orang normal, orang dewasa normal ialah antara 60 sampai 100 per menit. Ya, sekarang saya sedang duduk dan istirahat, saya denyut jantung ialah 67 denyut jantung per menit dengan saturasi oksigennya 99%. Ini bagus sekali ya, gitu, di atas 90% itu bagus. Dan perfusion indeksnya 16,7, mendekati angka 20, sehingga reliability-nya alat ini sangat baik gitu ya. Nah, kalau Anda sedang bergerak, mungkin perfusion indeksnya akan turun karena Anda beraktivitas. Bisa jadi ini goyang-goyang gitu ya, goyang-goyang lebih turun, dan juga mungkin pembacaan oksigen dan juga denyut jantungnya jadi tidak terlalu akurat. Makanya baiknya mengukur ini saat Anda sedang istirahat, duduk gitu ya, sedang rebahan, atau sekiranya Anda agak pusing, ada masa aneh pada badan Anda, langsung Anda pasang ini, langsung diukur. Nah, ini mereknya Serenity, ini hanya salah satu contoh saja, saya nggak akan bahas mereknya. Ini saya beli di toko alat kesehatan sebesar sejumlah Rp300.000, kalau saya tidak salah sekitar Rp300.000. Namun Anda bisa menemukan oximeter ini dengan bebas di marketplace ya, silakan dimanapun marketplace yang Anda cari, biasanya ada oximeter ini gitu. Mereknya pun macam-macam dan fungsinya juga mungkin ada yang lebih detail. Memang buat saya yang penting tahu berapa saturasi oksigen, berapa denyut jantung. Nah, perfusion index ini kalau ada, biasanya dia akan lebih mahal harganya. Mungkin yang tanpa perfusion index ini dia akan lebih murah. Namun ini ada di sini untuk mengukur tingkat akurasi pembacaan kadar oksigen dan juga denyut jantung Anda. Baik, namun memang ini merupakan satu menurut saya alat yang paling praktis. Alat yang paling praktis bila Anda ingin mengetahui kadar saturasi oksigen dalam tubuh. Ya, itu tadi pembahasan sekilas mengenai pulse oximeter ya. Jadi kalian bisa cari di toko atau di marketplace favorit kalian. Ini sangat mudah ditemukan, harganya nggak terlalu mahal, range-nya mungkin sekitar 2.000-300.000 ya, sekitar segituan lah, dan cukup praktis, bisa kalian gunakan, bisa bawa kemana-mana pun ya. Namun ada mungkin satu jet yang bisa Anda pakai kapanpun dan bisa juga mengukur saturasi oksigen dan denyut jantung. Walaupun akurasinya saya belum tahu apakah sebaik ini ya. Nah, apa jadi itu ialah smart band ya. Nantikan video berikutnya saya akan bahas terkait dengan pengukuran saturasi oksigen dengan smart band ini, dan apakah saturasi oksigen yang didapatkan dari smart band ini dan juga denyut jantungnya, apakah akurasinya sesuai dengan dari pembacaan oximeter. Oke, sekian video saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.